Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba menyampaikan tentang artikel yang saya buat. Baiklah, dalam judul tesis yang insya Allah saya akan coba, yaitu cerita pendek berbentuk cerita bergambar, upaya meningkatkan keterampilan membaca cerpen siswa sekolah menengah pertama dengan metode P2R. Laporan dari Progress International Reading Literacy Study tahun 2011 menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia dipandang rendah. Apa penyebabnya? Penyebab rendahnya kemampuan membaca ini adalah karena kurangnya minat dalam membaca. Kurangnya minat membaca ini ditimbulkan salah satunya karena kurang menariknya buku yang ada, terutama buku teks. Berdasarkan hal ini, penulis menawarkan sebuah solusi untuk mengintegrasikan buku cerita pendek dengan buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat membaca siswa. Selanjutnya, dengan minat siswa yang tinggi dalam membaca, maka mendorong kemampuan membaca serta dibantu dengan metode P2R. Dalam meningkatkan kemampuan membacanya, sehingga siswa dapat memiliki pemahaman akan bacaan tersebut. Metode yang seperti apakah yang akan saya sampaikan? Yaitu metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah liberalization, yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai macam literatur terkait topik yang akan diajukan. Berdasarkan pendahuluan, berkenan dengan minat membaca, siswa Indonesia diketahui memiliki minat membaca yang rendah. Menurut laporan Progress International Reading Literasi Studi tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat ke-42 dari 45 negara yang diuji kemampuan membacanya. Hasil ini tentu bisa dikorelasikan dengan minat membaca yang juga rendah. Senada dengan hasil penelitian ini, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, seperti yang dikutip Tempo tahun 2012, mengatakan bahwa presentasi minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,01%, yang berarti dalam 10.000 orang hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca yang tinggi. Menurut Kraft, membaca adalah suatu proses yang kompleks, meliputi kegiatan yang bersifat fisik dan mental. Membaca juga dapat diartikan sebagai proses pemberian makna simbol-simbol visual. Menurut Sudarso, tahun 1996, halaman 4, membaca adalah tidak hanya sekedar membunyikan lambang-lambang bunyi bahasa yang tertulis. Membaca adalah aktivitas yang kompleks yang mengarahkan sejumlah besar tindakan yang berbeda. Prusiana, tahun 1984, halaman 140, mengartikan bahwa sebagian suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa dalam penampilannya secara tertulis untuk memperoleh informasi darinya. Menurut Anderson, tahun 1972, menjelaskan bahwa membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembaca sandi atau recording and decoding proses. Dalam kegiatan membaca harus dapat: 1. Mengamati lambang yang disajikan dalam teks. 2. Menafsirkan lambang atau kata. 3. Menghubungkan kata dengan pengalaman langsung untuk memberi makna terhadap kata tersebut. 4. Membuat inferensi, kesimpulan, dan mengevaluasi materi bacaan. 5. Mengingat yang dipelajari pada masa lalu dan menggabungkan ide-ide baru dan fakta-fakta dengan isi teks. 6. Mengetahui hubungan antara lambang dan bunyi, serta antar kata yang dinyatakan dalam teks. 7. Membagi perhatian dan sikap pribadi pembaca berpengaruh terhadap proses membaca. Harja Sujana dan Damayanti, tahun 2003, dalam bukunya Keterampilan Membaca merupakan kemampuan bahasa bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengetahui seluruh kegiatan dan proses pendidikan dan pengajaran. Membaca cerpen adalah membaca bacaan yang menimbulkan suatu imajinasi atau gambaran dalam pikiran. Jenis bacaan fiksi adalah bacaan yang penuh sifat khayali
yang tinggi. Sasaran utama dalam membaca fiksi bukanlah pada suatu pemahaman isi bacaan, melainkan pada ketepatan penggunaan bahasa dalam bahan bacaan. Oleh karena itu, pertanyaan penyertaan bacaan itu dapat mengarah pada hal-hal berikut. 1. Makna suatu kata dalam suatu konteks tertentu. 2. Ketepatan pemakaian suku kata dalam konteks tertentu. 3. Penggunaan suku kata dalam konteks yang berbeda-beda. Ketepatan penggunaan awalan, akhiran, dan sisipan. 5. Ketepatan penggunaan tanda baca. 6. Ketepatan susunan kata atau kalimat, dan lain-lain. Supriyadi, tahun 1993, halaman 145. Membaca cerpen merupakan salah satu kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi kemampuan bersastra kelas 9 sekolah menengah pertama. Aspek yang diajarkan dalam pembelajaran sastra adalah membaca pemahaman cerpen. Dalam pembelajaran membaca cerpen, siswa diharapkan mampu memahami ungkapan atau perasaan si pengarang atau penulis serta dapat menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen dengan tepat. Kemampuan membaca cerpen merupakan salah satu materi pembelajaran membaca sastra yang diajarkan di kelas. Membaca pemahaman bukanlah suatu kegiatan pembelajaran yang mudah, apalagi ketika minat untuk membaca cerita pendek masih rendah. Menurut Suryaman, pada tahun 2009, halaman 45, budaya membaca masih sangat rendah di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ketiga dari bawah untuk kebiasaan membaca. Hasil UNESCO pada tahun 2003 menunjukkan bahwa keterampilan membaca anak-anak Indonesia pada usia 15 tahun ke atas berada pada urutan ke-39 dari 41 negara. Pendapat Ismail menunjukkan hal yang sama, yakni siswa di Indonesia tidak bisa membaca karya sastra alias 0 judul per tahun. Padahal siswa setingkat SMP seharusnya sudah diwajibkan membaca 10 karya sastra. Guru bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, terutama kemampuan membaca siswa dengan membantu siswa dalam melatih kemampuan membaca. Salah satunya adalah melalui metode P2R. Apa itu P2R? Review, read, atau review, yaitu metode yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami isi bacaan yang berpengaruh pada kemampuan membaca siswa. Salah satunya dibantu pula terkait adanya media gambar. Hasil dari pembahasan, contoh, dalam kondisi saat ini, berdasarkan pengamatan dari observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Bandung, kemampuan siswa dalam membaca cerpen masih rendah apabila dilihat dari hasil nilai Prasiklos dan nilai-nilai siswa dalam pembelajaran membaca cerpen berdasarkan pengamatan tersebut dari observasi di kelas. Siswa terlihat masih mengalami kesulitan dalam indikator menceritakan kembali isi cerpen dan menentukan unsur insentrik, aspek latar, dan gaya bahasa. Kesulitan dalam mengulang kembali bacaan yang telah diberikan dengan tidak melihat bacaan tersebut. Ini keterampilan membaca dalam melalui media gambar. Buku cerita bergambar adalah buku cerita yang disajikan dengan menggunakan teks dan ilustrasi atau gambar. Stewig tahun 1980 menyebutkan buku cerita bergambar sebagai picture box, buku bergambar yang mengacu pada sebuah buku yang memiliki teks gambar di mana kedua elemen itu sama pentingnya. Kedua elemen itu membentuk sebuah kesatuan yang lebih kuat dalam menyampaikan pesan daripada teks atau gambar yang berdiri sendiri. Stewig tahun 1980 halaman 97, namun terkadang ilustrasi bahkan bisa lebih penting daripada cerita yang tertulis, terutama anak usia dini. Anderson tahun 2005, Galago tahun 2004. Buku cerita bergambar memiliki bahasa dan kosakata yang sederhana. Perbedaan kosakata dan tingkat kerumitan tema atau alur biasanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Umumnya, buku cerita bergambar memiliki kosakata dengan makna tersurat serta menghindari konsep yang abstrak. Tema dari buku cerita bergambar biasanya tema keseharian, kecuali pada Fabel Arunia pun sering disajikan dengan progresif atau alur maju. Untuk karakter, buku cerita bergambar biasanya menampilkan tokoh anak-anak remaja maupun binatang yang bisa berperilaku selayaknya manusia.
Selain ceritanya secara verbal harus menarik, buku harus mengandung gambar sehingga bisa mendorong apresiasi dan kecintaan terhadap buku. Apresiasi dan rasa kecintaan itu bisa muncul karena adanya ilustrasi. Ilustrasi dalam buku cerita bergambar berfungsi untuk mengilustrasikan perilaku, latar, dan salah satunya mau memberi dan meminta maaf serta mengucapkan terima kasih, berbicara sopan dan ramah. Sabar menunggu giliran serta menunjukkan sikap empati, peduli, dan mau menolong berdasarkan penelitian Soleha tahun 2013. Siswa yang diberikan buku cerita bergambar juga menjadi lebih kreatif. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perkembangan atau orisinalitas ide-ide yang dikeluarkan anak tanpa meniru teman yang lain. Dari sinilah timbul atau ide untuk mengintegrasikan buku teks tematik antara buku cerita dengan cerita bergambar. Penelitian Minarwati tahun 2020 menyimpulkan bahwa penggunaan media gambar dalam meningkatkan minat baca siswa. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan peningkatan positif pada minat dan sikap pembaca siswa. Selanjutnya, penelitian Matata tahun 2020 menjelaskan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca. Di sini, metode PDR merupakan salah satu metode strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Metode P2R terdiri atas tahap review, read, dan review yang biasanya digunakan sebagian besar pembaca cepat dan efisien. Metode membaca P2R adalah metode P2R merupakan metode membaca yang terdiri atas tahapan yang tadi ya, review, read, dan review yang biasanya digunakan sebagian besar pembaca cepat. Gordon dan Haryadi tahun 2006 halaman 79. Salah satu faktor yang dapat mendukung keterampilan siswa dalam membaca adalah harus memiliki minat membaca. Minat merupakan suatu hal mendorong dan merangsang segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Minat merupakan salah satu bagian dari motivasi. Karena itu, jika seorang mempunyai minat terhadap kegiatan yang sedang atau akan diikuti, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan senang, bergairah, dan semangat. Namun kenyataannya, sekolah-sekolah banyak siswa yang sudah merasa puas jika ia sudah tahu membaca dan tidak mengembangkan kemampuan membacanya. Banyak siswa yang beranggapan membaca itu adalah kegiatan membosankan, hanya dilakukan oleh orang yang kurang kerjaan. Rendahnya minat membaca siswa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, sudah seharusnya guru memberikan perhatian siswa dengan menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. Minarwati tahun 2020. Sehingga timbul rumusan untuk dapat menggabungkan antara metode P2R serta media gambar yang ada dalam cerpen tersebut sehingga dapat menimbulkan keterampilan membaca yang optimal. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam penulisan ini. Banyak sekali data pustaka yang saya peroleh. Mudah-mudahan dengan adanya artikel penulisan sederhana ini saya bisa mengembangkan nanti tesis untuk selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.